Halo Yobun. Halo. Annyeonghaseyo, bagaimana kabar minggu ini? Apakah baik-baik saja? Oke, terima kasih. Nah, pada minggu ini kita akan belajar kelas yaitu mata kuliah bahasa Korea. Nah, teman-teman di layar depan Anda ini kan sudah terlihat kita akan belajar bahasa Korea tentang pembelajaran di kelas kuliah gitu. Nah, di sini teman-teman bisa melihat apa saja sih pembelajaran yang akan kita pelajari. Nah, anak-anak, pada slide selanjutnya kita akan belajar tentang kosakata tentang mata kuliah yang ada di kampus kita. Nah, yang pertama itu ada ilmu bahasa dan kosakata atau dalam bahasa Koreanya yaitu mungkin teman-teman bisa diulang kata-kata saya tadi. Nah, itu adalah bahasa Koreanya dari ilmu bahasa dan sastra Korea. Baik ya Bun, di sini ada kata kerja selanjutnya menunjukkan seberapa banyak atau lama waktu yang telah berlalu sejak situasi atau aktivitas telah terjadi. Biasanya digabung dengan beberapa artikel yaitu duda, sudah, dan bahasa Koreanya nunda atau sudah lebih, dan anduda belum sampai. Aturan penulisan kata kerja yaitu kata kerja memiliki bacim, kata kerja juga tidak memiliki bacim atau kata kerja yang tidak memiliki bacim. Di sini ada beberapa kalimat yang menunjukkan 3 kosakata berbeda. Saya bekerja di perusahaan ini sudah 10 tahun yang bahasa Koreanya Jenen ingasa esoyo ilhan jinyeon wa esoyo. Oke, jadi nenda atau nenda, kata bahasa ini diletakkan di tengah kalimat, digunakan dengan kata kerja atau kata sifat untuk membuat perbandingan ketika membuat kalimat tanya. Pembicara menyatakan informasi pada klausa pertama sebelum mengajukan pertanyaan pada klausa kedua. Pertanyaan dapat dibuat dengan membandingkan pada klausa pertama. Kata bahasa ini berfungsi untuk membuat kalimat terdengar lebih lembut dengan memberikan pra-informasi dibandingkan dengan bertanya secara langsung. Oke, jadi contohnya itu sel parwol ya jaldeon de dokyonen Egypt yolduon yo, yang artinya Seoul pada bulan Agustus paling panas. Kalau Tokyo kapan paling panas? Oke, Robot, next part 2 yaitu eokwi, kosakata. Nah, di sini ada beberapa kosakata yaitu ada haraboji yaitu kakek, terus ada opa itu artinya kakak. Apa ya Robot? Kakak. Opa. Terus ada helmoni itu nenek. Ya Robot. Terus ada heongsu itu kakak ipar. Ya, heongsu. Next ada selanjutnya kita akan mempelajari tata bahasa atau eojida yang digunakan untuk mengekspresikan perubahan dalam setiap kalimat. Pola ini biasanya digunakan untuk yang digunakan bersama dengan kata sifat. Contohnya sebagai berikut. Yang pertama itu ada Cukda yang artinya dingin. Apa yang Robot? Cukda. Betul. Terus ini ada yang bahasa semi formalnya yaitu Chuwoyo. Apa? Chuwoyo. Oke. Baik, lanjut ke kata kerja yang berikutnya yaitu kata kerja utuh yang artinya adalah ryogo dan ryogo. Nah, kata kerja ryogo ini ditandai
dengan kata kerja bacim. Sedangkan kata kerja ryogo tidak ditandai dengan bacim. Nah, untuk apa kata kerja ini? Itu digunakan untuk mengekspresikan tujuan. Nah, kata kerja ini ditulis dengan kalimat menggunakan penghubung yaitu dua klausa. Klausa pertama itu digunakan sebagai tujuan, sementara klausa yang berikutnya yaitu klausa kedua adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan pada klausa pertama. Dalam bahasa Indonesia, ryogo atau ryogo ini artinya ialah untuk. Nah, aturan penulisannya kata kerja ryogo ini digunakan apabila kata kerja memiliki bacim, sedangkan kata kerja ryogo digunakan apabila tidak memiliki bacim. Yorobun, di sini ada contohnya yaitu kalimat Hangkyo Gongburhayo itu klausa pertama, sedangkan Gangburhasyo Usoyo yaitu klausa kedua yang artinya datang ke Korea untuk belajar bahasa Korea. Selanjutnya di sini ada latihan Yorobun, silahkan kerjakan di rumah, nanti minggu depan dikumpulkan. Siap. Oke, next lanjut ke part ketiga, yaitu di sini ada beberapa kata kerja. Di sini kampung, ada yang tahu gak Yorobun artinya kampung? Enggak. Tidak. Oke, artinya kampung ini sigol. Apa Yorobun? Sigol. Oke, lanjut, yaitu tempat wisata. Artinya Guangji. Apa Yorobun? Guangji. Lanjut, yaitu kota. Ada yang tahu Yorobun? Dosi. Dosi, betul itu Yorobun. Lanjut, tempat sejarah. Ada yang tahu? Nah, selanjutnya kita ada ahada atau ohada. Nah, kata bahasa ini digunakan untuk mengekspresikan perasaan dari orang ketiga. Nah, ahada ini ditulis bersama dengan kata sifat atau kata kerja yang berbentuk kalimat semi formal. Nah, untuk kosakata ini digunakan di kalimat yang berakhiran hada, berlaku umum dan tidak mengalami perubahan bentuk kalimat saat digunakan oleh orang ketiga. Nah, contohnya itu yang pertama ada Jone, Angguge, Gato, Sikoyo. Nah, dalam penjelasan kerjanya yaitu Jemse, Sine, Angguge, Gato, Sikoyo. Selanjutnya kita ada Getunyo. Nah, Getunyo ini merupakan kalimat ekspresi yang digunakan untuk memprediksi perasaan orang lain atau situasi yang akan terjadi setelah mendengar cerita. Nah, dalam bahasa Indonesia, Getunyo ini mirip dengan contoh kayak pasti akan atau pasti. Jadi seperti kalimat sebab akibat. Contohnya kita ada Ajik Jongsiye Motno Gesoyo. Nah, bentuk Getunyonya itu Bega Gope Getunyo. Jadi sekian aja kelas ini. Sekian, terima kasih. Halo. Oke, terima kasih Bapak. Makasih Song Seng Nim. Gimana matinya?